Dipotong ya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di dalam hari ini. Ada sedikit sosialisasi dari saya sebagai guru penggerak atau destinasi dari modul 1 yaitu budaya positif. Ya, alhamdulillah dibuat program-program untuk sekolah yang melaksanakan itu sudah beberapa sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak. Jadi mungkin di sini karena sekolahnya belum sekolah penggerak, kebetulan di Parungkung itu belum ada sekolah penggerak, belum ada yang masuk. Tapi ada beberapa yang terdapat guru penggerak, jadi bisa menjalankan salah satu bagian yang ada di dalam sekolah penggerak dalam menyongsong kurikulum baru, yaitu kurikulum prototype. Mungkin ada beberapa webinar atau seminar yang diselenggarakan kemarin. Kalau ada, mungkin lebih baik ibu bapak guru mengikuti webinar atau seminar. Di sini ada beberapa budaya positif. Mungkin di sekolah kita itu budaya positif itu biasanya dilakukan dari pembiasaan di sekolah atau pembiasaan di kelas. Di sekolah kita biasanya ada dari mulai masuk kelas, biasanya kalau dulu itu ada baris dulu Pak Mek ya, di dalam kelas itu berbaris, periksa buku. Itu salah satu pembiasaan budaya positif yang menyangkut tentang karakter atau disiplin siswa. Makanya di sini budaya positif itu harus diangkat di sekolah melalui ada programnya. Di sini saya juga ada beberapa dari modul sini diangkat, ada namanya aksi nyata di sekolah. Aksi nyata 1, aksi 2, yang di dalamnya sebenarnya yang sudah ada tapi dibuatkan program. Nah, di sini ada fungsi sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang di sini ada tentu saja harus memberi layanan kepada peserta didik, pengetahuan dan kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara di sini, makanya dulu anak itu diibaratkan tabula rasa ya, Pak ada ya. Anak itu sebagai kertas putih. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah. Jadi anak itu sudah mempunyai karakter dan sifat yang dibawa oleh sejak lahir. Jadi kita sebagai guru jangan memaksakan kepada anak. Tugas kita hanya melayani. Makanya di guru penggerak itu ada guru menghamba pada murid. Ada nyanyian seperti itu. Jadi menghamba itu berarti melayani. Jadi kita tidak bisa memaksakan si A misalnya nilainya 70, si B nilainya 60, tidak bisa dipaksakan. Karena sudah memiliki bakat dan minat masing-masing. Makanya kita fungsinya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu hanya menggiring. Jadi tidak bisa memaksakan kepada anak. Maksudnya di sini, wah misalnya si A memaksakan belajar ya itu harus, tapi bedanya sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Ya. Yang kedua, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, mungkin di sini kita itu ada namanya dulu itu ada life skill-nya. Ada kalau dalam kurikulum apa ya?
life skill. Jadi keterampilan hidupnya, kemampuan dalam hidupnya supaya mandiri. Di kita itu alhamdulillah ada sebuah proyek atau kegiatan ngaliwat bareng. Nah, itu untuk kemandirian atau ada proyek tahunan kita akan programkan seperti yang market day. Pernah ya, kita itu ada market day membuat contoh zaman dulu itu dijual kembali itu sebagai pembiasaan yang membawa kemandirian dan disiplin kepada anak untuk keterampilan hidupnya. Jadi yang penting di sini itu anak itu diberi keterampilan hidup. Alhamdulillah di kita itu di SDN Tunas Karya banyak yang programnya ke sana untuk keterampilan hidup. Karena dilihat dari warganya kan sudah keadaannya itu jadi mandiri, beda dengan anak-anak yang di bawah. Kita lebih punya positif ya untuk kemandirian lebih budaya lebih tinggal memoles lah kalau gitu. Jadi kita sudah ada kegiatannya nanti diprogramkan gitu. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama atau kerjasama dengan orang lain. Ini mungkin kerja kelompok diadakannya. Nah, salah satu adanya profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila itu apa saja di sini ada. Karena dalam kurikulum kurikulum yang prototipe ini adalah pelajar Pancasila itu ada bukti. Ada mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari pelajar kita itu ini. Sebenarnya dari dulu juga sebenarnya sudah ada ini berkebinekaan global kita itu udah. Indonesia itu terdiri dari beberapa bahasa, suku, pastinya ke sini kan. Bergotong royong, ini ada piket ya kalau di kelas, ada piket kelas. Ada kreatif, ini dari gurunya mungkin di sini sudah kelihatan ada membuat kerajinan dari barang bekas, apalagi itu lebih skillnya lebih kelihatan bahwa barang bekas bisa dijadikan yang bermanfaat atau bernilai atau bahkan bisa dijual. Yang bernalar kritis, tentu saja di sini bernalar kritis dalam pembelajaran, apalagi dalam kurikulum sekarang aja sudah ada tidak 2x2 dengan 4, tapi 2 kali titik-titik sama dengan 4 seperti itu. Itu cara salah satu bagaimana anak itu tidak langsung melihat seperti biasa, jadi proses yang diutamakan dalam matematika, apalagi bukan hafalan. Jadi ini salah satunya. Kita lanjutkan. Yang keempat, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Jadi di sini di kelas itu biasanya ada potensinya masing-masing. Kalau disuruh besok ayo nyanyi apa sih di dalam kelas, besok ayo kata kolan, tapi kita harus menyalurkan kata kolan. Oh ayah tenang, pelajaran harus tenang, pasti bisa seperti itu. Itu termasuk bakat minat? Ya, itu maksudnya bakat dan minat. Jadi kita itu harus melihat guru potensi bakat minatnya. Di olahraga misalnya bagus tapi belum tentu di pengetahuan, atau pengetahuan bagus di olahraga belum tentu, tapi ada yang dua-duanya nggak ada, tapi tiap anak pastinya berbeda-beda. Makanya ada ini cerita di sana
di pengetahuannya nilainya jelek, pas keterampilannya di olahraganya wah nilainya tinggi. Tapi itu nggak apa-apa karena itu bakat minatnya. Tidak sedikit yang menjadi atlet kita itu tidak beres pendidikannya. Ada yang sepak bola nasional, pendidikannya hanya SMP atau SMA. Berbeda, jadi itulah yang diambilnya oleh bakat dan minat. Disiplin sekolah, suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan. Nah di sini ada disiplin sekolah, tentu saja ini satu sekolah. Kita itu dalam filosofi tadi dimulai dari kelas, membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu keyakinan atau kesepakatan kelas. Di sini ada contohnya. Alhamdulillah kelas 4 sudah memulai program kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Yaitu sesuatu yang boleh dilakukan. Sesuatu yang boleh dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan di kelas, yang munculnya dari siswa sendiri. Kita ini peragaannya saya membawa stick note atau gambar kertas untuk menulis, bagikan per orang itu kita beritahu apa yang tidak boleh dilakukan di kelas dan apa yang boleh dilakukan di kelas. Jadi seperti itu. Nanti ditempel di dalam karton atau di whiteboard. Nanti dibacakan apa. Jadi itu munculnya dari siswa. Kalau kelas rendah bagaimana disebutkan saja. Jadi disebutkan tidak boleh makan. Mungkin ada gitu anak itu muncul. Bu, tidak boleh makan. Mungkin yang nulisnya Bu Meme di dalam whiteboard atau di papan tulis. Ada lagi yang lain, tapi kalau kelas ini ditulisnya di masing-masing. Ini untuk setahun lah satu kelas ini. Nah di sini memberitahu dulu bagaimana apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi bahwa keyakinan kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, sebenarnya sama dengan tata tertib. Tapi tata tertib biasanya dari guru Pak. Kalau ini dari siswa. Jadi semacam perjanjian siswa. Nah, itu perjanjian kesepakatan kelas. Jadi tulis. Nah ini saya mengambil ini di sini ditempelkan, dibacakan, langsung ditempelkan. Per orang misalnya mau 2 atau 3 tergantung kemampuan murid. Tapi kita mengevaluasi mana yang salah, mana yang kadang-kadang anak-anak misalnya juga kelas 4 tidak boleh membaca buku di kelas. Tapi diperbaiki. Mungkin tidak bolehnya ketika belajar, tapi dia membaca buku di lain. Jadi ada koreksi seperti itu. Ini salah satu budaya positif atau kesepakatan kelas yang sudah mungkin mudah-mudahan di kelas lain juga bisa Pak. Tidak perlu modal, jadi kertas biasa saja dengan kalian bisa tempel per orangnya, per orang dan masuk kelas ini. Tapi kalau kelas 6 bisa di whiteboard, nanti dipoto saja, tidak perlu video. Itu dikirim menjadi program sekolah yang ini sama dengan kita itu mengambil filosofi tadi di Hajar Dewantara bahwa segala itu kembali lagi kepada anak, bukan kita aja yang ngerolang ceramah saja
berasal dari anak setelah kegiatan tersebut dengan syarat tertentu tentunya, karena tidak seperti full di kelas SMP SMA bisa ditinggal dengan, tapi kita itu harus dengan bimbingan. Kalau dalam metode dulu metode inquiry ya, inquiry itu bisa dengan bimbingan. Jadi seperti ini sudah dibagikan, ditulis anak terus disebutkan mana yang udah pas, lalu ditempelkan di karton atau di mana saja itu dikumpulkan. Jadi contohnya sampai depan. Ini sudah menempel. Ini keyakinan kesepakatan kelas 4 SDN Gunaskarya. Ini tiap orang menempelkan seperti ini. Yang gunanya untuk apa? Kesepakatan atau keyakinan kelas kita bisa, oh ada anak yang makan. Nah, kamu kemarin kan mendengarkan bahwa kesepakatan kelas itu tidak boleh makan di kelas. Kamu yang semua murid yang mengerjakan, kenapa kamu dilanggar? Ini tuh salah satu contohnya tentang disiplin. Kalau sekarang diganti atau ketertiban ya. Nah ini salah satu keyakinan kelas. Tapi ini kayaknya kata-katanya sudah tinggi ya. Kalau anak berasal dari anak paling tidak boleh minum pak, tidak boleh makan pak, jangan ribut, paling seperti itu. Tapi nggak apa-apa, masukkan saja. Jadi yang kelas 4 juga ini seadanya saja. Tapi jangan salah. Jadi kita harus membimbingnya. Kalau ada yang salah, kita perbaiki tulisannya ini. Penerapan keyakinan kelas yang tadi mengingatkan bentuk kesepakatan kelas untuk memulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Berkolaborasi dengan guru lain, pimpinan dan orang tua murid. Jadi dengan kepala sekolah bahwa ini hasil keyakinan kelas kita, tidak boleh ini. Pengkondisian lingkungan sekolah dengan keyakinan kelas. Jadi disesuaikan dengan keyakinan kelas. Lalu bila keyakinan kelas tidak boleh minum, kelasnya tentu saja dalam waktu tertentu. Kalau di rumah apa? Mungkin dalam waktu belajar, beda situasi, beda kondisinya. Menyesuaikan. Dalam kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5 kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival: cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Guru harus memahami latar belakang karakter anak didik ketika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar peraturan. Dalam kebutuhan dasar ini ada namanya di sini ada restitusi untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah di kelas, kita itu tidak boleh langsung jadi harus dipanggil secara berdua, tidak boleh secara umum Seperti memberi sanksi. apalagi diberi sanksi. Jadi harus dipanggil lagi ke kantor atau kemana, jadi face to face, berdua saja. Tujuannya untuk apa? Di sini hanya untuk mengembalikan dia itu merasa bersalah. Jadi apa kesalahannya? Mungkin berat ya, beda lah tiap anak itu, tapi
ya inilah restitusi itu seperti itu. Jadi anak itu mengetahui apa kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Ini hanya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu ditakol, jadi ini, Antisipasi sih dibully. ya ini prosesnya dengan bullying. Iya. Kalau kita ngejewet atau nakal ke polisi sudah kalah seperti itu, karena tidak ada dalam guru gitu, etika guru seperti itu. Beda dengan zaman dahulu yang orang tua itu memberikan anak itu ke sekolah itu betul Pak tak boleh kalau ini Mbak. Tapi sekarang beda, apalagi di kota-kota besar, sekali salah langsung besoknya dipanggil. Kalau tidak orang tuanya yang ngerti itu bisa lanjut ke pengadilan. Makanya ini untuk salah satunya di situ yang bawahnya tidak mempermalukan seseorang anak. Jadi tujuannya hanya seperti itu. Karena membekas anak itu kalau dipermalukan seumur hidup membekas. Makanya saya zaman dulu ini pengalaman, ini betul. Umi saya di SMA itu bukan anak itu lagi kan, tapi membekas sampai sekarang. Karena di depan umum di kelas ini harus ini jadi dimalukan. Tidak dipanggil ke kantor secara berdua, apa kesalahannya? Coba mau diperbaiki tidak? Apa dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi? Nah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi inilah restitusi ini. Nah ini latar belakang di sini kita juga harus mengetahui ada anak itu yang aku tahu ini ada yang cinta dan kasih sayangnya yang tidak ada, mungkin saja kemarin ibunya sudah meninggal. Beda lah kasih sayang seorang ayah dengan ibunya, karena keibuannya kan berbeda ya. Ada kebebasan di rumahnya selalu dimarahi oleh orang tua, pasti sekolahnya saya ingin bebas, jadi itu orang lain. Jadi kita harus tahu latar belakang si anak, tidak langsung dicarikan. Jadi dengan restitusi kita membuka informasi, ini explore anak itu mau kenalan sih bisa kia. Saya juga ada kelas 4 kan Cinugi itu sudah berapa kali palingan palingan kasih sayang yang ada kesenangan, ada itu ingin cair ke orang lain itu kesenangan cair ke orang lain kesenangan sendiri, ada kekuasaan lebih dominan, lebih pintar atau lebih kuat dari orang lain. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini yang sama itu dengan hewan, hanya yang ini saja kebutuhan untuk bertahan hidup, karena mungkin saja kita kebebasan juga ada ya kalau hewan bebas. Karena ini bertahan hidup semua, jadi di dalam otaknya dibuka itu kalau hewan dan manusia yang keinginannya ya pasti samanya sepasal dengan mereka. 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Nah ini ada beberapa kontrol guru. Ada guru penghukum. Saya juga kalau tahu ini mah guru penghukum. Selalu memarahi, mengkritik dan menyakiti. Wah ini lebih parah kan, menyakiti. Mungkin memarahi. Nah, yang kedua, guru membuat rasa bersalah melalui perkataan, menyiapkan ini juga sebenarnya kan tidak boleh. Dan tadi kan restitusi harus dipanggil, jangan mempermalukan di depan. Tapi kalau mau diamkan kok boleh. Ya tentu saja tidak boleh, kita sebagai guru jadi dosa kalau orang ya sama dengan anak.
anak kita sendiri nih kalau didiamkan kan bahaya, kita yang menjadi dosanya terutama dengan sebagai guru. Tidak boleh. Guru termasuk teman yakin melalui tindakan pemakluman. Oh, maksudnya tidak boleh diam baik gitu kan. Jadi harus ada tindakan dengan restitusi tadi. Guru pengontrol melalui pola perilaku, memantau dan mencatat. Yang kelima, guru manajer melalui, nah inilah yang guru yang paling baik, guru sebagai manajer melalui bentuk motivasi bertanya dan membuat kesepakatan. Inilah yang mungkin mudah-mudahan kita termasuk di dalam guru manajer atau berusaha untuk menjadi guru manajer. Bisa memotivasi, bertanya, membuat kesepakatan. Itulah 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Ini restitusi ya tadi. Nah di sini ada sama sebuah kasus, sebenarnya dari tadi bahwa ada anak yang belajar kasus, kita itu tidak boleh langsung memarahi atau kita harus dipanggil. Apa sebenarnya anak itu melakukannya untuk apa? Jadi ada sebab, ada akibat. Tadi ada yang kesenangan, ada yang kurang kasih sayang, jadi punya keinginan yang berbeda atau ingin dilihat oleh orang lain atau diperhatikan oleh gurunya. Ada yang ingin diperhatikan oleh gurunya. Di sini ada aksi nyata. Ini ada program sekolah yang pertama, aksi nyata sebenarnya sudah ada di sekolah kita. Oh yang ini mah mungkin nih kira-kira wawancara. Ini bentuk ya seperti ini. Jadi tadi menanamkan pembelajaran yang berasal dari anak. Jadi mulai dari tadi membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau membuat belajar berkelompok. Anak berani tampil di depan kelas. Jadi itu yang bisa anak sekolah itu lebih berbahagia daripada punya tekanan. Jadi jangankan anak-anak saya juga pas kuliah sarjana itu ingin melaksanakan pas pelajaran kimia kan asa terdesak, asa pingin pulang. Jadi jangan seperti itu. Jadi keluarga anak-anak itu di kelas itu merasa senang, merasa bahagia. Jadi dengan metode-metode yang kita punya lah diusahakan. Itulah aksi nyata yang pertama tadi Bu, membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan di kelas saya sudah, mungkin di kelas lain mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tidak perlu dipakai yang ini yang ada saja bisa dibaca ditulis sendiri. Apalagi kelas rendah. Yang kedua aksi nyatanya yaitu dengan ini sebenarnya umum ya, pelatihan belajar ID sebenarnya saya juga sebagai trainer pelatih belajar ID di Indonesia. Ada beberapa akun yang aplikasi akun yang ada di Google, tapi di kita juga kan sudah penerapan Google Form ya. Tapi Google saya kemudian belum, nanti ke depannya kita akan mulailah kita punya program ke depan untuk sekolah itu meskipun bukan, tapi kita bisa kelihatan tidak gagap teknologi atau praktek gurunya ataupun karena menjelang kita menuju
digital, bukan menuju lagi, sekarang Sudah sudah digital. sedang bukan 4 lagi jadi 5.0 5.0 itu. Karena segala sesuatu itu sekarang kalau tidak ada komputer, tidak internet, itu dilakukan dalam pekerjaan kita. Kalau dulu hanya kebutuhan, sekarang sudah pekerjaan ya. Kita itu sudah memakainya itu. Sebenarnya seperti itu, baik itu. Kalau zaman dulu hanya ini membutuhkan, kalau sekarang menjadi sebuah pekerjaan. Jadi bukan hanya pekerjaan lain yang desain atau insinyur yang lain, guru saja sekarang sudah kita harus membutuhkan laptop yang tinggi untuk pekerjaannya, karena kalau Zoom saja sudah berat gitu. Jadi pekerjaan kita membutuhkan, bukan lagi melaksanakan, bukan lagi sudah dikerjakan, menjadi pekerjaan kita. Nah, di sini di program yang lainnya yang belum terprogramkan di sekolah kita, misalnya ada di kelas 4 itu sudah ada ini program kita, nanti yang belum ini sudah terprogramkan, tapi ada yang belum diprogramkan, misalnya ada rawat tanam sendiri RTS. Di depan kelas itu, di kelas 4 ada bunganya dari siapa ya, dari siswa, satu orang satu, ngarawatnya siswa saja sendiri, disuruh rawat tanam sendiri. Jadi seperti itu. Gunanya untuk apa? Mendisiplinkan kemandirian siswa. Jadi bukan hanya nyasatre, berarti kalau mati tanggung jawab dia, kalau subur dia yang, jadi menanamkan seperti itu. Jadi sikap disiplin dan kemandirian. Terus ada lagi program yang selanjutnya, alhamdulillah dibantu oleh RCDS dengan punya rak sepatu. Saya namakan itu sandal ganti sepatu bersih dan rapi. Jadi SBS bersih rapi. Sandal ganti sepatu bersih dan rapi. Ya alhamdulillah, jadi program itu, jadi kita tercatat secara budaya positif di SDN Tunas RS seperti itu. Jadi tercatatkan. Meskipun dilaksanakan tapi tidak ada programnya, tidak ada yang mengetahui dan tidak tercatatkan. Itu salah satunya yang belum tercatatkan di sini. Ada yang ketiga, ada literasi. Meskipun menjadi program nasional, literasi itu sebagai budaya sekolah. Ada sekarang belum dijalankan, misalnya dulu sebelum pandemi kan ada 15 menit di depan kelas itu suka ngasih membaca, ada foto-fotonya kan, itu budaya kita. Jadi yang sebelum masuk 15 menit baca dulu. Terus ada baca Al-Quran. Alhamdulillah mungkin kedepannya kita di tiap kelas ada dulu sudah dilaksanakan sih, tapi pas masuk lagi pandemi kita tidak mulai lagi mungkin sekarang. Ada yang ketiganya baca bebas, itu bisa bukan pelajaran komik atau yang lainnya. Yang keempatnya literasi digital. Mudah-mudahan kedepannya bisa jalan, komputernya bisa kesini lagi, paketnya bisa dijalankan oleh, karena di era sekarang itu semuanya sudah digital, literasi digital. Jadi literasi itu bukan hanya membaca saja, tapi semuanya lingkupnya sangat luas. Kita membuat buku saja itu sudah masuknya literasi. Kabudakna nikah
baca literasi guruna cara literasi. Mudah-mudahan tapi saya juga sekarang sudah buat pantun yang akan salah satu bentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Taufik Juliana yang mana pada hari ini telah memberikan surat izin yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SDN Tunas Karya khususnya dan bagi sekolah SDN Tunas Karya. Kami sebagai kepala sekolah di sini merupakan pimpinan yang memberikan suatu motivasi kepada Bapak Ibu yang telah memberikan suatu gerakan yang baru untuk sekolah, khususnya dalam hal ini beliau telah memberikan pemaparan tentang diseminasi atau sosialisasi kepada kami, yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sangat-sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami khususnya, dan tentunya bagi guru juga bagi saya pribadi kepala sekolah dan bagi sekolah. Tentunya budaya positif ini sangat bermanfaat, diantaranya akan menumbuhkan berbudaya positif untuk kemajuan dan penumbuhan karakter yang baru khususnya bagi siswa-siswi kami. Untuk itu kami sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Mulyana yang telah memberikan suatu ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami dan tentunya bagi siswa-siswi SDN Tunas Karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif oleh Bapak Taufik Juliana sebagai guru penggerak, sangat bermanfaat sekali khususnya bagi siswa, guru, dan sekolah. Bagi siswa, anak memiliki karakter dan disiplin yang cukup baik. Bagi guru, menambah wawasan dan pengetahuan. Bagi sekolah, sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya mendapatkan ilmu baru tentang sosialisasi budaya positif yang mana akan diterapkan di sekolah kami. Mudah-mudahan ini merupakan inspiratif bagi kelas kami untuk anak menuju lebih baik, berkarakter baik, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu motivasi juga bagi saya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru bagi anak-anak untuk belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan intinya berkarakter menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.